Kawan-kawan semua mahasiswa Unila, saya Bani Syafi'i, Ketua BEM Universitas Lampung periode 2024 mengajak seluruh mahasiswa Universitas Lampung, khususnya mahasiswa angkatan 2024 untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang akan diadakan dalam rangka Disnatalis dan ulang tahun Lampung Pos ke 50 tahun di GSG Universitas Lampung. Nantikan informasinya di IG BEM.Unila. Oke, selamat datang di podcast Lampung Pos Update. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, ini rame banget ya audiensnya ya siang ini ya. Siang-siang kita di tanggal 19 Agustus masih di suasana kemerdekaan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan salah satu pemuda yang luar biasa ini ya. Dia adalah Presiden BEM Universitas Lampung. Nih gue mau kenalin tapi kayaknya kenalin diri sendiri deh ya. Oke, selamat datang dengan siapa? Izin abang-abang semua, kawan-kawan semua, perkenalkan ya. Saya Bani Syafi'i dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua BEM Universitas Lampung periode 2024 tahun ini gitu. Okay. Yang sebelumnya sudah beku selama 3 tahun gitu kan, dikasih 3 tahun ya 3 tahun. Tapi aktivitas tetap ya kemarin itu ya. Tapi nggak, aktivitas tetap bang berjalan. Cuma 3 tahun itu ya. Cuma nggak kita harus di atas legalitas ya nggak sih? Waduh, masih tanda tangan itu. Oke. Ya, itu masalah ya. Masalah pasti ada dinamika ya. Betul. Ya ini manggilnya bro aja ya. Iya bang. Udah banget adik kita ini. Masya Allah ini tokoh masa depan. Ini masa depannya masih panjang dan kemungkinan bisa jadi deretan pemimpin-pemimpin ya, baik nasional maupun dunia. Nah ini kita bahas terkait ini ya. Kita berangkat dari kondisi di lapangan ini seperti Gen Z ya. Kalau gue kan gen milenial ya. Boleh lah gue mengakui gen milenial nih. Kalau dulu kuliah masih banyak tuh kuliah pulang ya. Dan kondisi seperti ini gue miris juga sih ya. Kita kan ada wadahnya nih, ada Hima. Kalau HMJ gue ya, HMJ dulu ada HMJ Sosiologi Visip Unila. Gue ikutlah di situ berpartisipasi di mungkin di partikel kecil lah kalau di universitas. Nah, tapi banyak sekali yang kuliah pulang nih. Padahal banyak yang harus diaktualisasikan ya diri ya di situ ya. Betul. Banyak sekali panggung-panggung yang bisa dimasuki dan bisa menjadi portfolio lah kalau sekarang itu. Bagaimana caranya supaya ke depan bisa berorganisasi dan membanyak relasi. Nah, kalau sekarang nih ya, gue udah 1 dekade nih. Gue angkatan 2010. Ini Bani udah angkatan 2020 ya? 2020. 1 dekade sudah berlalu. Sudah berlalu. Dan seperti apa kondisinya? Apakah sama atau kok ada terobosan-terobosan terbaru, ada pembaruan dan seperti apa nih lihatnya? Ya. Pertama kita harus lihat historisnya dulu, Bang. Nah, iya nih sejarahnya dulu ya. Tarik mundur dulu nih. 2019 itu kan Covid, Bang. Jadi euforia kemahasiswaannya hilang pada saat itu. Selama 2 tahun 2019 euforia mahasiswanya hilang. Jadi orang-orang yang tadinya nongkrong di kampus, kalau di Unila kan di Beringin gitu kan. Kalau di FKIP di mana nih? Kalau di FKIP di kantin Mbak Yu kawan-kawan. Kantin Mbak Yu, tahu ya. Di kantin Mbak Yu. Nah, yang tadinya semua itu rutinitas mahasiswanya ada di kampus, jadi menghilang selama 2 tahun dan ketika kembali lagi di 2021 mereka kehilangan jiwanya. Mereka kehilangan jiwa kemahasiswaannya dan itulah yang memberikan efek dari semua mahasiswa untuk gue ngapain ya di kampus ini gitu. Nah, kuliah sampai segitu parah itu ya gitu kan. Karena nggak ada kegiatan. Efeknya nggak hanya di kemahasiswaan, Bang, tapi efeknya ada di ormawa kampus juga, organisasi kemahasiswaan juga. Yang mana mereka sekarang bingung mau kegiatannya offline tapi minat sudah nggak ada karena efek 2 tahun itu. Mau buat online tapi nggak ada euforianya, mereka ngerasain apa-apa, jiwa kemahasiswaannya hilang dalam situ. Maka efek yang betul-betul berasa betul dari Covid 2019 itu, Pak. Sampai pada saat ini begitu. Nah, sampai saat ini masih seperti itu atau sudah pelan-pelan? Masih, Bang. Cuma kita sekarang meniatkan untuk pelan-pelan tumbuhin euforia kampus. Nah, kemarin itu momentumnya pada saat PKKMB universitas tuh. Jadi sudah lama sekali dinantikan semua mahasiswa Unila untuk arak-arakan antar fakultas ngejemput mahasiswanya dan terjadi tahun ini. Akhirnya terjadi tahun ini untuk arak-arak mereka. Kan, ini pun pakai mersing kan arak-arakan. Betul. Jadi ramai lagi. Senior ya kan. Dijemput seniornya gitu. Yang rambut gondrong, yang rambut tipis, semua yang model-model rambut ada semua di situ. Semua sama rata ya untuk meramaikan ya. Untuk meramaikan. Karena udah lama banget udah puasa tuh, euforia dan itu sangat penting banget ya.
ya. Betul. Penting apa sih itu biasanya keramaian-keramaian seperti itu ya, hingar-bingar seperti itu di momen-momen tertentu khususnya masih di dalam universitas. Nah itu penting apa sih? Pertama bang, mahasiswa itu dikenal dengan intelektualnya yang jelas. Intelektualnya dan euforianya. Kalau nggak ada euforia lagi, harus laras ya nggak? Ya harus laras dong. Kalau forum intelektualnya kita bagus kan, gagasannya bagus yang di bawah. Tapi ketika kita melaksanakan aksi ataupun kegiatan yang lebih besar, nggak ada mahasiswanya, nggak ada yang anyep gitu. Itu kan aneh juga bang. Betul. Aneh Jadi juga. dia nggak terdeliver ya pesannya ya tadi ya. Jadi kayak anak kecil yang kekurangan gigi gitu. Jadi dia nggak bisa gigit gitu, nggak ada giginya sama sekali. Bang. Artinya sangat penting ya masa ya. Masa itu sangat penting dan euforia itu sangat penting. Semangat juang yang sama itu sangat penting. Apalagi di Unila, khususnya Unila kan kampus terpandang di Lampung bang. Pasti ya dong. Terpandang ya. Dan hal positif tentunya ya. Positif tentunya. Yang kemarin lupain lah. yang itu lupain lah. Satu tahun yang lalu. Ya, Bang. Kita ngelihat ya tadi euforia semakin perlahan ya tadi arak-arakan terus euforia ketika pada saat wisuda ya tepatnya pada saat wisuda mulai kembali lagi. Ramai lagi ya. Nah tapi kalau kita bergeser lagi nih melihat begitu banyak nih ya mahasiswa semakin banyak ya Bani ya. Universitas 10.000 tahun ini bang. 10.000 ya luar biasa peningkatannya cukup ya, dibilang signifikan gak sih? Betul. Ya lumayan. Nah kita kan juga anak muda ini kan juga butuh ini ya butuh hilirisasi. Betul. Untuk diri sendiri nih Ban. Ketika kita masuk ya Bani mungkin masuk ke FK punya harapan untuk mendapatkan lapangan kerja lah minimal lapangan kerja belum ke entrepreneur. Nah sejauh ini seperti apa nih Bani untuk mendorong teman-teman semua atau semangat atau optimisme mereka itu Ban? Masih ada nggak untuk gue kuliah, gue mau dapat ini misalnya gue kuliah di sosiologi, gue mau jadi surveyor atau sosiolog dan sebagainya. Apakah Bani melihat nih dari kacamata elangnya Bani ya kan karena di BEM ya, itu bisa melihat begitu luas tuh banyak fakultas-fakultas dinamika mahasiswa. Seperti apa nih Bani melihat dinamika mereka? Kita lihat dari sudut pandang fakultas dulu Pak. Sudut pandang fakultas dulu ya, di inilah sudut studi kasusnya dia. Kasusnya akademik aja dulu gitu. Khususnya FKIP. FKIP itu dominasinya mahasiswanya lebih banyak yang salah jurusan dan nggak mau untuk jadi guru. Oh gitu. Minatnya nggak ke sana. Gue pikir justru malah karena banyak kan kalau PNS tuh bukan kan formasinya tenaga medis sama pendidikan guru. Dan mereka bingung menjadi guru dengan kondisi sekarang guru itu yang gajinya nggak cukup untuk hidup mereka gitu loh. Istilahnya Gen Z ini kan pengen yang ini aja bang, yang bypass aja cepat gitu kan. Gitu ya? Tiba-tiba jadi kaya, punya rumah banyak, mobil banyak, itu kan nggak bisa sebetulnya. Menarik. Nah, hal itulah yang memang jadi pertimbangan Gen Z sekarang ataupun mahasiswa sekarang, khususnya dari sudut akademik gitu. Nah kita lihat dari sudut pandang organisasi dulu bang. Nah kalau di organisasi ini lebih kompleks lagi bang. Jadi kan di organisasi itu ada organisasi minat bakat. Di Unila itu kan ada yang bulu tangkis, ada yang basket, ada yang dari segi keagamaan, ada yang macam-macam lah. Tinggal pilih ya. Bisa juga nggak sih itu? Bisa bang. Bisa lebih dari satu ya. Bisa asal konsisten ya. Asal konsisten, asal jelas kegiatannya dia mau mengikuti dari semuanya gitu. Nah, dari sudut pandang Ormawa sekarang yang dilihat adalah keanggotaannya itu. Keanggotaan itu minatnya beda-beda juga bang. Kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang akademik juga. Misalnya bang, Bani punya anggota misalnya kan, dia dari FKIP. Nah tiba-tiba masuk ke anggotaan B, masuk kasrat, dia suka kajian, suka suka jadi host gitu kan, suka jadi jurnalis. Kita nggak bisa menutup kemungkinan dia mau juga jadi langkah ke sana gitu kan. Nggak mesti sesuai dengan jurusannya ya. Passionnya malah di Ormawa itu ya Bang. Passionnya malah tumbuh ketika dia berormawa itu. Itu banyak seperti itu ya. Banyak bang. Oke. Banyak seperti itu. Maka ketika kita ada di kampus dan ada di lingkungan kampus khususnya Unila yang saya lihat. Ya mereka terbentuk atau terpikirkan passion selanjutnya itu berdasarkan Ormawa atau berdasarkan kegiatan rutinitas mereka, kupu-kupu kah, kuliah pulang kah gitu kan. Atau mereka berorganisasi kita baru menemukan fashionnya seperti apa gitu. Iya. Ini dari situ seperti Bani nih ya. Sobat podcast Selama Pos Update ya. Dia dari FKIP ya. FKIP dia bisa jadi ketua BEM universitas tuh. Karena bahkan di luar ya. Jadi bagaimana Bani kenapa mikir kan FKIP identik dengan tadi ya. Guru kan harus disiplin, mungkin rutinitas tadi yang Bani bilang ya. Tadi bisa mungkin kuliah pulang karena memang rutinitas tadi ya, memang seorang guru ya kan kedisiplinannya. Nah, tapi Bani bisa justru malah ke Ormawa dan BEMU loh ya kan. Nah, ini kenapa nih? Apa yang mendorong Bani sendiri? Kalau jawaban singkat atau ada yang bisikin enggak ya? Takdir, bisikin hati lah, takdir ya. Takdir kalau jawaban singkat, tapi kalau jawaban lain mungkin Bang ya
hal inilah yang mendorong dari kawan-kawan Bani semua untuk Bani jadi calon gitu loh. Iya, jadi kan karena didorong juga nggak mungkin kita sendiri ujuk-ujuk datang gitu kan. Iya. Saya mau nyalon gitu kan enggak. Jadi kita didorong juga, didorong sama elemen lain, didorong ambisius sama, bener ya kalau datang sendiri ya. Kalau datang sendiri ambisius. Gitu. Jadi karena kita didorong, karena keinginan mereka juga lah mau gimana ya udah kalau mereka percaya sama kita harus berikan kepercayaan kita juga sama mereka. Sehingga sampai di BMU ini ya kan ketua BMU ini pasti all out teman-teman ya. Betul ya. Apa yang Bani bawa nih? Gua pengen tahu dari pribadinya Bani mungkin sudah terstrukturisasi di BEM. Apa nih visi misi yang dibawa nih? Ini berbanding terbalik sebetulnya sama FKIP Bang. Lah kalau FKIP itu biasanya tunduk gitu kan Bang. Iya tuh gitu kan. Yang Bani bawa sekarang di BMU adalah namanya Kabinet Berani Reformasi Bang. Kabinet Berani Reformasi. Kabinet Berani Reformasi. Jadi keberanian yang Bani bawa dalam situ. Karena dalam jangka waktu historis 3 tahun terakhir itu nggak ada lagi BEM sosok BEM yang memang mengamini keinginan mahasiswa. Nggak ada lagi sosok BEM yang memang menyuarakan keresahan mahasiswa di situ. Sejak Bani menjadi mahasiswa juga melihat ya fenomena itu nggak ngerasain fenomena itu nggak ada. Contohnya seperti apa nih Bani? Yang dimaksud mimpi atau aspirasinya mahasiswa tidak tersampaikan? Contoh begini Bang. Misal ada keresahan di fakultas teknik misal Bang ya. Itu tidak bisa diselesaikan oleh dekanatnya, maka perlu advokasi ke rektorat. Dan itu nggak ada yang megang kalau nggak ada BEM-nya. Gak ada yang ngebawa ke BEM-nya. Gak bisa BEM fakultas tiba-tiba langsung ke rektorat. Advokasinya harus melewati BEM. Dan kondisinya sekarang udah saya buka aja di sini gitu kan. Jadi di fakultas teknik Bang ada isu bukan ada isu, memang fakta sebetulnya. Satu hima itu dibekukan. Hima geodesi. Jadi dia tidak boleh menerima fasilitas dan tidak didanai oleh fakultasnya. Tapi boleh menggelar kegiatan? Gak boleh. Gak boleh juga. Beku ya, benar-benar dibekukan secara komprehensif. Kalau dia ngadain kegiatannya di lapangan boleh, karena kan yang gak dibolehin fasilitas tekniknya. Oh iya, jadi sama dana kemahasiswaan. Dana kemahasiswaan gak ada. Kecil juga itu kan. Dan itu permasalahannya gak ya gede gak sih sekarang? Kecil ya. Dulu zaman gue 3.000 dibagi 6 bidang. Gope jadi kita cari sponsor ya. Sama aja. Sama aja. Nah, jadi itu kan nggak bisa diselesaikan di fakultas teknik, Bang. Maka perlu advokasi dari BEM universitas untuk nyelesain itu. Dan sekarang lagi diadvokasiin ke WR3, ke rektor, ke lain hal sebagainya yang bersangkutan. Gitu. Oke. Karena inti permasalahan ada di kaderisasi waktu itu. Kalau teknik kan terkenal dengan kaderisasi. Iya, kaderisasi. Oh, ada masalah di kaderisasi gitu kan. Nah, itu yang kita tangkap kan berarti advokasi dari BEM. Sempat tidak mendapat mengadvokasi ya. Karena tadi Bani bilang tidak bisa langsung dari fakultas BEM fakultas ke ini. Jadi harus ke BMU dulu ya. Betul. Nah, di situ itu satu dan Bani justru pengen merubah hal itu ya supaya semuanya masuk tuh ya ke simpulnya BMU dulu sebelum ke rektorat. Nah, untuk mempermudah terus lebih kondusif ya mungkin ya Bani ya, karena kan penting banget hima itu penting juga loh Bani ya kan. Betul. Untuk ningkatin ya berapa lah 0, berapa atau 1% 2% bisa ningkatin akreditasi lah ya. Akreditasi kampus ya. Dulu kan banyak kegiatan-kegiatan atau matrix dan sebagainya dilalui mubes tuh ya kan. Nah baru keberadaan itu sangat penting ya, dan memang sangat penting. Dan tadi berani reformasi. Nah ini yang dibawa salah satu kasus yang dulu mungkin bisa diadvokasi oleh Bani dan kawan. Kasus yang mana? Yang tadi di itu ya apa? Bukan kasus rektorat Bang. Itu cek aja di Lampus dulu tuh ya kan banyak. Deket rumah gua itu ininya. Oh. Yang rumah gede itu. Udah disita belum? Udah disita belum? Tetangga gua. Gede banget rumahnya. Lanjut lah ya. Ini agak pinggir jurang nih ya. Ya semoga yang sekarang lebih bagus lagi ya. Nah Ban, kita tadi bahas terkait dengan visi misi. Terus sebelumnya kita bahas juga terkait dengan bagaimana fenomena mahasiswa sekarang ya, Ban ya. Ternyata faktanya banyak mahasiswa khususnya di FKIP sendiri itu bukan keinginan ya, Ban ya, bukan keinginan si individu itu untuk masuk ke FKIP, tapi dengan kalau misalnya ikut ormawa atau organisasi kemahasiswaan itu justru bisa meningkatkan passion tadi ya, kata Ban ya. Nah, passion itu pasti goalsnya nanti adalah kecuan ya Ban ya. Langsung tuh katanya kita ke depan itu kita kan mencari penghidupan ya. Misalnya minimal kalau kuliah itu memperkecil angka
apa ya angka pengangguran atau pendapatan yang rendah. Kita pengennya kuliah S1, S2 atau S3 di dalam negeri, luar negeri itu supaya bisa mendapatkan penghidupan yang cukup dan layak ya. Nah, Bani melihat seperti apa sih optimisme atau semangat anak-anak kalangan Gen Z ini ya di kampus sendiri untuk mendapatkan pekerjaan setelah kuliah gitu. Dan bagaimana kampus atau pihak luar melakukan advokasi hal itu? Kalau yang Bani lihat di kampus, Bang, khususnya di kampus di lingkup universitas dulu, berdasarkan kegiatan mereka, minatnya banyak sebetulnya, Bang. Jadi tiap ormawa itu ada satu bidang khusus. Mungkin di zaman Abang juga ada lah bidang danus kan? Ya, itu nyari duit. Itu kan cair duit kalau kita mau wirausaha. Karena apa penyebabnya ya depannya? Ada danus ya? Penyebabnya dana kemahasiswaannya. Bener. Intinya dana kemahasiswaan. Mantap bener ya, sundulannya sama gol tuh ya. Ya tapi memang kondisi mungkin ya Ban ya, kita kasih husnuzon. Nah, danus tadi ya, ke danus. Nah itu danus vital ya, penting ya berarti. Vital itu penting, ya penting danusan itu. Jadi hima-hima sekarang memang kegiatannya di danus itu karena satu alasannya karena dana kemahasiswaan kurang. Lain hal alasannya ya memang untuk bahasanya untuk meningkatkan kreativitas kemahasiswaan. Itu ya, gitu secara terpaksa. Secara terpaksa untuk jual apa gitu kan. Iya. Tapi baik juga itu. Jualan stiker dulu. Tapi baik juga kalau dipandang secara profesi ke depannya gitu loh, Bang. Survive gitu ya, Bang ya? Survive malah. Jadi wirausaha itu sebetulnya nggak bisa ditumbuhkan dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Ya juga sih. Bani Maba juga pernah dagangan juga. Serius dimsum waktu itu. Bani bisnis juga nih. Bisnis juga. Lu bukan juga. Aktivis tulen ya? Enggak aktivis tulen. Malah bagus maksud gua. Ya kan aktivis juga pernah jiwa entrepreneur. Lu dagang dimsum itu untuk kehidupan. Iya, untuk kehidupan. Oh. Iya untuk kehidupan. Dimsum dan luar biasa bisa ternyata, Bang, ditumbuhin. Biasanya kan Gen Z ini ngelihat yang viral dikit dagang dia. Lihat yang viral di FYP TikTok misalnya dagang buah gitu, dia beli buah di pasar dagang tapi nggak menghitung secara jelas gimana gitu kan, pendapatannya gimana, habis ini gimana gitu, terus customer-nya siapa gitu. Iya juga ya. Pada saat itu Bani lihat FYP atau memang kenapa harus dimsum? Bani dari SMA, Bang. Oh dari SMA? Dari SMA dan berhenti ketika semester 3. Oke, SMA berarti SMA di Lampung apa di luar? SMA di Banten. Di Banten, dari SMA sudah berbisnis ya. Betul. Wow, luar biasa tuh Bani. Dari kelas 3 sih, Bang. Dari kelas 3 SMA. Dari kelas 3 SMA sampai di semester 3. Sampai semester 3. Kenapa berhenti, Ban? Kan cuan tuh. Enggak, Bang. Boncos. Bukan boncos juga. Jadi enggak ada lagi ini apa? Customer-nya udah gak ada lagi, hilang, Bang. Oh, jadi gitu. kalau di SMA itu targetnya kan kita enak, kawan-kawan kita minimal anak SMA itu beli. Benar. Ya, agak intervensi dikit lah. Sekarang ada konflik sedikit tentang tugas, tentang apa, nggak jadi beli. Langsung distract ya. Nggak jadi beli. Apalagi kita nggak punya tempat khusus untuk menjualnya. Oh, jadi PO gitu. Wih, keren banget nih ya, Sobat Lampung Pos Update nih ya. Ternyata Ketua BEMU ini punya track record entrepreneur, punya darah entrepreneur juga. Mau nggak mau lo sudah memulai ya, sudah berbisnis di SMA. Ya di SMA-nya di Banten waktu itu ya. Di Banten. Nah ini menarik nih karena bakal relate sama pembahasan kita nih. Kita geser ke tadi ya, langsung ke hilirisasinya mahasiswa. Nah apa yang harus kita lakukan ini? Apakah BEM sudah melakukan mungkin aktivitas atau program-program ya untuk meningkatkan semangat? Tadi kan kalau kita ngelihat banyak FYP, banyak yang FYP itu bisa di ATM-in lah ya, mati itu modifikasi terkait dengan entrepreneur. Nah, gimana BEM mengadvokasinya atau sudah membuat kegiatan atau akan membuat kegiatan untuk entrepreneur khususnya? Jadi, Bang, di Universitas Lampung itu orang yang mau berwirausaha itu didanai oleh rektorat. Jadi misal Bang, ini mau ngadain usaha jual tahu bulat misal. Dibuat proposalnya, diajukan ke rektorat, dipresentasikan, itu didanai dengan rektorat. Didanai untuk modal awal. Ada programnya ya? Ada programnya sebetulnya. Dan itu memang sudah diberitahu ke semua ormawa. Cuma ya tadi itu Bang, karena biasanya yang terlihat bersih nggak bersih, ini kotor gitu kan. Jadi kadang nggak pendanaan ini nggak mencakup semua kemahasiswaan yang berminat. Bukan kita menyalahi rektorat juga. Nangkep. Di satu sisi juga mahasiswa ini
kadang hanya mau di mulut aja bang, nggak ada gerakannya sama sekali. Oh dia punya semangat. Ya yuk kita dagang yuk gitu, tapi nggak gerak sama sekali. Oh padahal itu ada dana ya. Padahal ada dana kemahasiswaan, dana kemahasiswaan yang memang diwadahi untuk wirausaha mahasiswa dalam situ. Cuma nggak diambil atau nggak digerakkan sama sekali oleh timnya atau oleh pribadinya dari mahasiswa itu. Jadi kalau kita ngobrol soal apa ya, hilirisasi kata Wapres Gibran gitu kan. Soal itu ya balik lagi ke Gen Z nih bang. Oh bukan sepenuhnya salah dia ya. Bukan sepenuhnya salah dia. Balik lagi ke Gen Z ini mager kan. Kadang mager. Karena kan melalui proses ya, bikin proposal, bikin ide ya kan, kumpulin referensi. Nah itu harus dilalui ya. Harus dilalui dulu, nggak bisa kita tiba-tiba. Iya dong Pak. Ya kan mau jualan dimsum ya kan, berapa modal lo ya kan. Harus ada yang mungkin gimmick atau hal-hal yang menarik ya. Ada yang dipoles dikit gitu. Gitu kan ya. Bisa. Artinya ke individu nih, berarti BEM harus menyerang ke individu, maksudnya memberikan stimulus. Nah, memberikan stimulus ke mahasiswanya gitu. Maksudnya ini ada loh dana dari rektorat gitu. Iya. Minat bakat kemana? Ke ranah mana? Kak gue nggak bisa bikin proposal. Nah itu bisa nyampe segitu nggak? Nyampe mengadvokasi gitu nggak sih? Teknik terlalu jauh kalau itu. Pakai ChatGPT bisa lah ya. Bisa pakai ChatGPT. Tapi kalau kita kelewatan gitu ya. Kalau kita yang buat proposal nanti dikira diubah-ubah dana kemahasiswaan kan. Ya heran. Jadi biarin kelompoknya memang itu kan per kelompok dia bang. Jadi bang ada kelompok yang nggak pribadi. Pengajuan proposal itu per kelompok minimal 4 orang peserta. Serta ada pembinanya, biasanya pembinanya dosen. Jadi memang dilihat betul-betul. Ada mentoringnya. Nggak dilihat betul-betul dana kemahasiswaan ketika turun dipakai iya kan gitu. Jadi beliin apa gitu ya. Iya. Itu bang. Sering ada itu ya. Kurang tahu kita belum ada bukti. Pokoknya amanah lah ya. Amanah. Jadi akuntabel itu harus di transparansi ya. Sekarang dipantau. Nah itu itu kan malah bagus ya, bagus. Justru kita kelihatan tuh ya untuk ini duit buat apa, modal berapa, terus tumbuh bisnis tumbuh nggak gitu kan. Nah itu justru bagus kan. Justru bagus bang. Cuma malah mahasiswa masih belum ini juga. Iya mahasiswa masih belum paham terhadap hal itu, masih acuh lah bang. Masih acuh ya. Acuh. Ini berat loh tugasnya Bani dan kawan-kawan ini ya. Acuhnya itu yang sulit dihilangkan. Ya karena efek-efek itu tadi loh bang, banyak efek-efeknya. Faktor-faktor pendukung yang membuat acuh yang lainnya itu banyak sekali. Nah ini optimis tapi ya Bani ya, harus tetap optimis. Untuk memberikan semangat lagi tuh ya. Memberikan semangat, memberikan stimulus gitu kan. Jadi harus tetap berada di koridornya. Nah penting berarti ya Ban ya, ada kegiatan-kegiatan yang sabar ya. ini pada nggak sabar nih ya kameramen. Kita lanjut ke ini Ban, kegiatan-kegiatan eksternal mungkin dari luar, seperti yang akan digelar, mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar untuk tadi memberikan semangat, menyuntikkan semangat kepada generasi zilenial, Gen Z yang ada di Universitas Lampung. Nah ini apakah ke depan akan ada kegiatan nih yang harus semarak? Ada dong Mbak. Apa tuh? Jadi nanti pada saat ulang tahun di Natalis Unila itu akan ada kegiatan Kick Andy bang. Kick Andy. Wow. Bareng Lampung Pos juga kok bang. Bareng Lampung Pos ya. Bareng Lampung Pos. Ulang tahun Lampung Pos juga ke-50. Betul bang. Wih bang ini keren banget loh. Tahu loh. Ulang tahun Lampung Pos ke-50. Bareng ulang tahun Lampung Pos ke-50. Kemungkinan di tanggal 11 September di GSG kawan-kawan. Oke. Itu bentuk acaranya apa? Apakah jadi ada entertainernya? Sebelum acara inti di tanggal 11 September itu ada step-step yang harus dilalui atau rangkaian kegiatannya. Pertama seminar tentang kewirausahaan, seminar tentang pendidikan dan hal sebagainya, sehingga menuju ke acara inti di tanggal 11 itu. Di tanggal 11 itu nanti Kick Andy akan mewawancarai atau podcast juga bang, kayak kita gitu kan. Tapi barengnya ada 3 narasumber di situ. Katanya tapi bang, itu belum dengar juga. PLT Gubernur, Rektor sama satu lagi lupa bang. Pokoknya tokoh-tokoh di Lampung lah ya, Ban ya. Tokoh-tokoh di Lampung. Bani juga ikut ya nggak? Udah tokoh muda nih, tokoh pemuda. Iya nggak? Tapi setelah diskusi itu, setelah podcast itu nanti akan ada konser. Ada konser juga. Penting lah ya kan. Gen Z harus dihibur tuh. Gitu loh. Seru banget ya. Seru. Oke, di 11 September insya Allah ya. 11 September insya Allah acara intinya. Rangkaian kegiatan. Nanti tunggu aja infonya di IG BEM Unila. Di IG BEM Unila. Oh ada ini ya. Kita ini juga ya. Kita aktif juga ya di medsos ya. IG BEM Unila. IG @BEM
BEM.Unila. BEM.Unila tuh sobat Lampung Pos Update ya. Nanti ada kegiatan ya, kegiatan kata Kak Bani ini ada kegiatan terkait dengan menghadirkan Kick Andy dalam rangka rangkaian hari ulang tahun Lampung Pos yang ke-50. Sebenarnya kemarin 10 Agustus kemarin kita ada syukuran kecil-kecilan. Nah, ini ya acara puncaknya nanti nih. Kita harus collab nih sama Disnatalis Unila. Juga betul, Disnatalis Unila yang 59 ya. 59 selisih 9 tahun ya. Tuan Unila ya. Yang menarik banget ya. Jadi harus dipantengin terus ya informasi di IG BEM Unila ya. IG Unila BEM Unila. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya apa aja tadi? Ada seminar ya. Ada rangkaian kegiatan tentang seminar. Workshop, seminar wirausaha, seminar pendidikan dan lain sebagainya. Kenapa harus wirausaha ini, Ban? Nah, kalau lo ngelihat kegiatan nanti di 11 September ini, apa relate dengan yang kita bahas beberapa detik menit yang lalu nih? Apalagi agak bangga juga dan senang juga, Bang. Kita kalau ada seminar-seminar kewirausahaan yang memang pematerinya itu langsung dari nasional. Karena kondisi Unilanya tadi Bani jelasin itu, Bang. Yang ribuhnya minta ampun itu kan kurang minatnya lah, minat kemahasiswaan dan gebrakannya itu kurang. Sehingga diperlukan stimulus lagi. Kalau nggak bisa stimulusnya dari dalam Unila, kita undang dari luar kan. Betul ya, harus kolaborasi. Benar Bang, dalam luar ya kan masuk. Dan harus ada peran BEM. Betul. Ya kan. Apalagi Bani tadi visi misinya luar biasa tuh ya. Berani reformasi. Betul. Nah, ini salah satu bentuk reformasi juga sih, Ban. Ya nggak sih, Ban? Ya gimana sih ngedorong biar mau wirausaha ya kan, daripada nunggu PNS ya. Terbatas ya kan jumlah ininya, formasinya. Kita juga bisa lah mulai berwirausaha. Dimsum hidupin lagi, Ban. Waduh. Oke, kita ngurusin ini dulu ya, rakyat dulu ya, rakyat dan akademik. Akademik ya. Keren banget ini. Oke, Ban. Ini di penghujung podcast kita. Lo boleh dong kasih sepatah dua patah kata, beberapa kalimat, berapa paragraf boleh, pokoknya silakan sampein apa yang ingin lo capai, ajakan lo untuk acara Kick Andy nanti, silakan. Oke, kawan-kawan semua mahasiswa Unila, saya Bani Syafi'i, Ketua BEM Universitas Lampung periode 2024 mengajak seluruh mahasiswa Universitas Lampung, khususnya mahasiswa angkatan 2024 untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang akan diadakan dalam rangka Disnatalis dan ulang tahun Lampung Pos ke 50 tahun di GSG Universitas Lampung. Nantikan informasinya di IG BEM.Unila. Terima kasih. Harapan saya para mahasiswa, khususnya mahasiswa angkatan 2024, agar tertib dan mengikuti kegiatan secara masif dan secara kompetitif. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Bani Syafi'i ya, Ketua BEM Universitas Lampung. Terima kasih Bani dan kawan-kawan ya. Kita sempat diskusi juga tadi terkait dengan kegiatan ini. Semoga acaranya lancar nih, Ban ya. Acara lancar terus dapat memancing euforia seluruh mahasiswa pastinya. Ini penting banget karena ada motivasi, ada trik untuk berwirausaha ya tadi Bani ya, dan ada yang paling penting ada hiburannya. Ya enggak, ini anak Gensi ya. Hiburannya mau tahu ya mungkin nanti ya. Spill-spillnya nanti kalau hiburannya nanti lagi nego ini. Oke, Ban, terima kasih banyak sudah datang di studio podcast Lampung Pos Update. Mungkin kita bisa bahas-bahas hal yang lain ini. Siap. Ban ya, ke depannya politik, pokoknya banyak banget. Kalau udah ngobrol sama BEM ini nggak ada habisnya nih. Ini harusnya udah stop, tapi kita bisa lanjut lagi nih 15 menit sampai 20 menit. Oke, Bani, terima kasih ya sobat Lampung Pos Update. Itulah tadi pembahasan kita terkait dengan banyak hal tentang upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BEM Universitas Lampung, khususnya untuk mendorong teman-teman mahasiswa supaya bisa berdikari, terus bersemangat, karena visinya tadi adalah berani reformasi. Oke, tetap update informasi kamu di multi platform Lampung Pos Group. Ada lampos.co, ada YouTube Metro TV Lampung, dan Metro TV Lampung tayang dari jam 1 sampai jam 2 dari Senin sampai Jumat. Kemudian ada juga Instagram Lampung Pos, TikTok Lampung Pos, Facebook dan lain sebagainya. Banyak banget ini Bani. Atau kalian bisa juga download aplikasi Lampung Pos one click di Play Store kalian. Oke, kalau gitu Aji pamit, Bani pamit.
Dan kru semua yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.